Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita mau kupas tuntas lagi mengenai soal terkait FR guru IPS. Apa itu? Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Yuk simak terus videonya. Masa Orde Lama. Yang pertama, demokrasi liberal. Soal nomor 1. Pada masa demokrasi liberal, sistem multipartai yang dijalankan memiliki dampak negatif, yaitu A. Fraksi dalam parlemen hanya diduduki partai-partai besar pemenang pemilu 1955. B. Sering terjadi perselisihan dalam fraksi parlemen saat akan memutuskan sebuah rancangan undang-undang. C. Parlemen tidak dapat mengakomodasi aspirasi rakyat karena anggotanya hanya mementingkan kepentingan partai. D. Terjadinya eksperimen demokrasi yang memicu persaingan antar fraksi politik di parlemen untuk saling menjatuhkan. E. Sistem demokrasi Pancasila yang menjadi cita-cita kemerdekaan tidak dapat diterapkan secara murni dan konsekuen. Kira-kira yang mana teman-teman dampak negatif dari sistem multipartai? Nanti untuk tiap videonya bisa teman-teman pause ya sesuai dengan kebutuhan. Udah dapat jawabannya? Yaps, betul banget yang D. Terjadinya eksperimen demokrasi yang memicu persaingan antar fraksi politik di parlemen untuk saling menjatuhkan. Pembahasannya, periode demokrasi liberal diwarnai banyak dinamika, terutama berkaitan dengan politik. Pada masa ini, demokrasi di Indonesia menerapkan sistem multipartai. Sistem ini ternyata memiliki dampak negatif nih bagi kegiatan politik di parlemen. Sistem multipartai berdampak pada terjadinya eksperimen demokrasi yang memicu persaingan antar fraksi politik di parlemen untuk saling menjatuhkan. Gitu ya teman-teman, sampai di sini bisa dipahami? Yuk kita lanjut lagi ya ke soal nomor 2. Pada masa demokrasi liberal, Perdana Menteri dan Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Fakta tersebut menunjukkan bahwa A. Kedudukan parlemen berada di atas presiden dan wakil presiden. B. Perdana Menteri dan Kabinet dipilih dan diangkat oleh parlemen. C. Sistem pemerintahan yang berlaku tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Option D. Sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal adalah parlementer. Option E. Dinamika politik pada masa demokrasi liberal mempengaruhi sistem pendidikan. Kira-kira yang mana teman-teman faktanya? Yaps, betul banget yang D. Sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal adalah parlementer. Pembahasannya, sistem parlementer di Indonesia pada masa demokrasi liberal berlaku karena Perdana Menteri dan Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Jadi, kabinet harus menyusun kebijakan yang sejalan dengan konsep pemikiran parlemen. Untuk pilihan option A dan B itu tidak tepat teman-teman, karena pada dasarnya kabinet yang dipimpin Perdana Menteri bertanggung jawab kepada presiden atau wakil presiden. Oleh karena itu, parlemen tidak memiliki kekuasaan mencabut mandat presiden dan wakil presiden. Pilihan C juga tidak tepat nih, karena sistem pemerintahan di Indonesia selalu berpedoman pada UUD 1945. Option E juga tidak tepat teman-teman, karena dinamika politik di Indonesia pada masa demokrasi liberal tidak mengganggu sistem pendidikan. Makanya jelas ya, untuk yang nomor ini berarti jawaban yang paling tepat yang D. Sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal adalah parlementer. Oke ya teman-teman, sampai di sini bisa dipahami? Nanti semisal ada requestan dari teman-teman bisa dituliskan di kolom komentar ya. Akan segera kita buatkan video kupas tuntasnya.
Semangat teman-teman diperjuangkan SKB CPNS ini. Semoga teman-teman selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan hasil yang terbaik dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Oke ya teman-teman, sampai di sini bisa dipahami. Yuk kita lanjut lagi yang kedua, demokrasi terpimpin. Soal nomor 1. Konsep demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno sejak tanggal 21 Februari 1957. Langkah pertama yang ditempuh Soekarno dalam mewujudkan konsepsi tersebut adalah Option A. Membentuk Dewan Nasional. B. Membubarkan Dewan Konstituante. C. Meminta dukungan Angkatan Darat. D. Membentuk kabinet gotong royong. Dan yang E. Membentuk MPRS. Kira-kira yang mana teman-teman langkah pertama yang ditempuh oleh Presiden Soekarno? Yaps, betul banget yang A. Membentuk Dewan Nasional. Pembahasannya, konsepsi demokrasi terpimpin telah dicetuskan oleh Presiden Soekarno sejak tanggal 21 Februari 1957. Konsepsi ini dicetuskan untuk menyikapi krisis kewibawaan pemerintah yang terlihat dari sering jatuh bangunnya kabinet yang terjadi pada masa demokrasi liberal. Langkah pertama Presiden Soekarno untuk mewujudkannya yaitu membentuk Dewan Nasional pada tanggal 6 Mei 1957. Makanya jelas ya teman-teman, jawabannya berarti yang option A, membentuk Dewan Nasional. Support terus channel Otak Kencer ini, please like, subscribe, and comment. Kita bangun channel Otak Kencer ini bersama-sama ya teman-teman, agar semakin banyak manfaat yang bisa dirasakan. Yuk kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang pertama, kebebasan partai politik dibatasi. 2. Anggota DPR dipilih melalui pemilu. 3. Presiden menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. 4. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri. Ciri kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin ditunjukkan oleh nomor option A 1, 2, dan 3. Option B 1 dan 3. Option C 2 dan 4. Option D 4 saja. Option E 1, 2, 3, dan 4. Coba lihat dulu teman-teman pernyataannya. Mana sih yang termasuk ciri kehidupan politik saat demokrasi terpimpin? Betul banget, yang B 1 dan 3. Pembahasannya, masa demokrasi terpimpin berlangsung sejak keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Corak politik yang muncul pada masa demokrasi terpimpin antara lain kebebasan partai politik yang dibatasi serta sentralisasi kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ciri kehidupan politiknya ditunjukkan oleh nomor 1 dan nomor 3. Makanya jelas ya teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah yang option B. Yuk kita lanjut lagi ya ke soal nomor berikutnya. Perhatikan ciri-ciri berikut. Yang pertama, peran pemerintah dalam kebijakan ekonomi semakin besar. 2. Peningkatan peran koperasi sebagai landasan pokok pembangunan ekonomi. 3. Perusahaan swasta mengelola bidang usaha yang tidak bersifat esensial. 4. Pemberian bantuan kepada pengusaha pribumi agar ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Dan yang kelima, pembentukan Biro Perancang Negara. Ciri-ciri sistem ekonomi terpimpin ditunjukkan oleh angka A 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 4, C 1, 3, dan 5, D 2, 3, dan 4, E 3, 4, dan 5. Coba teman-teman perhatikan ciri-cirinya. Yang ditanya sekarang adalah sistem ekonomi terpimpin. Kira-kira yang mana C nih? Yaps, betul banget yang A 1, 2, dan 3.
Pembahasannya dalam sistem ekonomi terpimpin, peran pemerintah dalam kebijakan ekonomi semakin besar. Selain itu, pemerintah meningkatkan peranan koperasi, termasuk koperasi tani atau Koperta, sebagai landasan pokok membangun ekonomi, khususnya untuk memperbaiki ekonomi rakyat. Selanjutnya, perusahaan swasta ditetapkan oleh pemerintah sebagai perusahaan yang mengelola bidang usaha yang tidak bersifat esensial. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh angka yang pertama, peran pemerintah dalam kebijakan ekonomi semakin besar. 2. Peningkatan peran koperasi sebagai landasan pokok membangun ekonomi. Dan yang ketiga, perusahaan swasta mengelola bidang usaha yang tidak bersifat esensial. Adapun pernyataan 4 dan 5 itu merupakan kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Respon Presiden Soekarno terhadap rencana pembentukan negara Federasi Malaysia diimplementasikan dengan pembentukan A. Tri Komando Rakyat, B. Tri Ubaya Cakti, C. Dasasila Bandung, D. Panca Dharma, E. Dwi Komando Rakyat. Yang mana teman-teman? Apa yang dibentuk? Betul banget, yang E. Dwi Komando Rakyat. Pembahasannya untuk merespon pembentukan negara Federasi Malaysia, maka Soekarno membentuk Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora yang berisikan, masih ingat gak apa isinya? Betul, yang pertama, Pertinggi Ketahanan Revolusi Indonesia. Dan yang kedua, Bantu Perjuangan Revolusioner Rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah untuk menghancurkan Malaysia. Oke ya teman-teman, lanjut lagi. Siap, kita coba lagi ke soal berikutnya. Dalam rangka merebut kembali Irian Barat, Presiden Soekarno yang didirinya mengatasnamakan penyambung lidah rakyat telah menyerukan komando rakyatnya yang dikenal dengan sebutan A. Dwi Komando Rakyat, B. Tri Tuntutan Rakyat, C. Tri Komando Rakyat, D. Hati Nurani Rakyat, E. Komando Gabungan Rakyat. Kira-kira komando rakyatnya apa teman-teman? Yaps, betul banget, yang C. Tri Komando Rakyat. Pembahasannya, perjuangan untuk membebaskan Irian Barat dari Belanda dilakukan dengan cara diplomasi dan militer. Cara militer diucapkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta yang dikenal sebagai Tri Kora atau Tri Komando Rakyat. Apa isinya? Masih ingat gak? Coba-coba diingat lagi. Isi dari Trikora, yang pertama, gagalkan pembentukan boneka Papua buatan Belanda. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat. 3. Bersiap untuk mobilisasi umum dalam mempertahankan negara Republik Indonesia. Gitu ya teman-teman. Yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Dekret Presiden 5 Juli 1959 bertujuan untuk A. Menghapus pembentukan RIS, B. Kembali pada UUD 1945, C. Gagalnya Dewan Konstituante dalam membuat undang-undang, D. Pelaksanaan UUDS tidak sesuai dengan Pancasila, E. Dibubarkan Dewan Konstituante. Kira-kira tujuannya apa sih? Coba dilihat dulu tiap optionnya. Please like, subscribe, and comment. Nyalakan juga notifikasinya teman-teman, agar teman-teman selalu mendapatkan updatean video dari Otak Kencer ini. Oke? Udah dapat? Betul banget, yang B. Kembali pada UUD 1945. Pembahasannya, sebelum Dekret Presiden 5 Juli 1959, undang-undang yang digunakan adalah UUDS atau Undang-Undang Sementara. Karena Badan Konstituante gagal membuat undang-undang, maka pada 5 Juli 1959 diberlakukan kembali UUD 1945, di mana
Ini tertuang teman-teman di dalam Dekret Presiden 5 Juli 1959. Apa aja isinya? Yang pertama, dibubarkannya konstituante. Yang kedua, diberlakukannya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUD 1950. Yang ketiga, dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS yang diberlakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yuk kita lanjut lagi di soal terakhir untuk yang demokrasi terpimpin. Peristiwa G30 SPKI tahun 1965 mengakibatkan terjadinya gejolak sosial politik di masyarakat. Puncak dari peristiwa tersebut ketika terjadinya demonstrasi terhadap pemerintahan Soekarno yang menuntut diberlakukannya Tritura. Salah satu tuntutan dalam Tritura yang berkaitan dalam bidang ekonomi adalah A. Turunkan harga kebutuhan pokok. B. Menghentikan berbagai proyek pembangunan berskala besar. C. Nasionalisasi perusahaan asing milik Belanda. Option D. Pembagian lahan yang merata kepada para petani. E. Tolak undang-undang penanaman modal di Indonesia. Masih ingat gak teman-teman, apa sih isi dari Tritura? Kalau di bidang ekonomi berarti yang betul banget, yang A, turunkan harga kebutuhan pokok. Pembahasannya, setelah peristiwa G30 SPKI terjadi, keadaan ekonomi dan politik Indonesia mengalami ketidakstabilan. Salah satu dampak di bidang ekonomi adalah harga barang-barang menjadi naik, terutama bahan bakar minyak atau BBM. Peristiwa tersebut mendorong mahasiswa untuk melakukan aksi demonstrasi pada 12 Januari 1966. Saat itu mahasiswa berdemonstrasi dan menyampaikan tuntutannya kepada pemerintah, yang tuntutannya kemudian kita kenal sebagai Tritura. Adapun isi dari Tritura itu yang pertama, bubarkan PKI berserta ormas-ormasnya. 2. Bersihkan Kabinet Dwikora. Dan 3. Turunkan harga kebutuhan pokok. Di soal yang ditanya apa sih? Di bidang ekonomi, berarti jelas yang mana teman-teman? Yang A. Turunkan harga kebutuhan pokok. Gitu ya teman-teman untuk kupas tuntas yang orde lamanya. Yuk kita lanjut yuk sekarang ke yang orde baru. Soal nomor 1, sebelum diangkat sebagai pejabat presiden, Lejen Soeharto merupakan pemegang mandat Super Semar. Tugas utama Lejen Soeharto sebagai pejabat presiden adalah A. Menggantikan kebijakan Presiden Soekarno. B. Merombak Undang-Undang Dasar. C. Menjalin kerjasama dengan PBB. D. Menentukan kebijakan politik. E. Menyusun kabinet baru. Yang mana teman-teman? Tugas utama dari Lejen Soeharto? Betul banget, yang E. Menyusun kabinet baru. Pembahasannya pada tanggal 7 sampai 12 Maret 1967, MPRS mengadakan sidang istimewa yang menghasilkan ketetapan nomor 33 garing MPRS garing 1967. MPRS selanjutnya mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden. Tugas pertama Soeharto sebagai pejabat presiden adalah menyusun kabinet baru yang diberi nama Kabinet Pembangunan. Tetap semangat ya teman-teman, diperjuangkan sampai akhir. Jadikan kupas tuntas soal FRSKB ini buat tambahan penyemangat teman-teman untuk belajar. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Ciri-ciri dari kehidupan politik yang represif pada masa Orde Baru ditunjukkan oleh pernyataan berikut, kecuali A. Praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN pada setiap jenjang pemerintahan. B. Besarnya ketergantungan pemerintahan Orde Baru atas bantuan dari Bank Dunia. C. Adanya pembagian jatah kursi bagi ABRI untuk duduk dalam DPR dan DPRD.
D. Adanya sanksi terhadap kelompok masyarakat yang menentang negara. Option E. Tidak adanya pembatasan bagi masa jabatan presiden. Kira-kira yang mana cirinya? Tapi kecuali ya. Yang mana teman-teman? Betul banget. Yang B. Besarnya ketergantungan pemerintah Orde Baru atas bantuan dari Bank Dunia. Pembahasannya, pada masa Orde Baru, kehidupan politik di Indonesia sangat represif. Adapun ciri kehidupan politik yang represif pada masa Orde Baru antara lain adanya sanksi bagi orang atau kelompok yang dianggap menentang negara. Pelaksanaan 5 paket undang-undang politik yang merekayasa demokrasi dan maraknya praktek KKN pada setiap jenjang pemerintahan. Selain itu, teman-teman, ada pula pelaksanaan dwi fungsi ABRI yang memasung partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan tidak adanya pembatasan masa jabatan presiden. Makanya yang kecuali jelas banget nih. Yang mana nih? Yang B. Besarnya ketergantungan pemerintah Orde Baru atas bantuan dari Bank Dunia. Gitu ya teman-teman. Lanjut lagi. Oke, semangat. Lanjut, cus. Krisis politik 1998 adalah dampak negatif berbagai kebijakan politik pemerintahan Orde Baru yang mengekang dengan tujuan mempertahankan kekuasaan Presiden Soeharto dan kroni-kroninya. Salah satu sumber masalah politik yang berdampak pada krisis tersebut adalah A. Pemilihan ketua DPR atau MPR yang direkayasa pemerintah. 2. Pengangkatan kembali Presiden Soeharto oleh MPR. C. Menangnya Golkar dalam pemilu 1997. D. Pelaksanaan 5 paket undang-undang politik yang melahirkan demokrasi semu atau rekayasa. Yang E. Kebijakan otonomi daerah yang memunculkan disintegrasi. Kira-kira yang mana teman-teman sumber masalah politik? Betul banget, yang B. Pengangkatan kembali Presiden Soeharto oleh MPR. Pembahasannya, pengangkatan kembali Soeharto sebagai Presiden Indonesia oleh MPR menimbulkan sikap curiga yang muncul di masyarakat. Dampaknya, demo menuntut agar Soeharto mengundurkan diri, memunculkan krisis politik yang terjadi pada 1998. Yuk kita lanjut lagi, kupas tuntas masa reformasi. Soal nomor 1. Masa reformasi di Indonesia diawali dengan pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Presiden B.J. Habibie memiliki tugas berat karena mengemban agenda reformasi. Meskipun demikian, Presiden B.J. Habibie dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Salah satu bukti keberhasilan Presiden B.J. Habibie dalam menjalankan agenda reformasi adalah A. Mereorganisasi birokrasi dengan memisahkan TNI dan Polri. B. Memberantas tindak korupsi dengan mendirikan pengadilan tipikor. C. Membubarkan Departemen Penerangan yang dicap sebagai alat politik Orde Baru. D. Mencari penyelesaian konflik dengan Aceh dan Papua dengan memberikan otonomi khusus. Dan E. Mengakhiri pemberian tanda khusus pada KTP warga keturunan Tionghoa. Kira-kira yang mana teman-teman bukti keberhasilannya? Yaps, betul banget. Yang E. Mengakhiri pemberian tanda khusus pada kartu tanda penduduk warga keturunan Tionghoa. Pembahasannya, sejalan dengan pengunduran diri Presiden Soeharto, pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie mengemban tugas berat untuk menjalankan agenda reformasi. Presiden B.J. Habibie harus menyelesaikan berbagai persoalan yang merupakan warisan pemerintahan Orde Baru. Selama menjabat, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan kebijakan yang pro-reformasi seperti mencabut Undang-Undang SIUPP bagi pers, menyelesaikan konflik Timur Timur dengan menyelenggarakan jajak pendapat, dan mengembalikan hak warga keturunan Tionghoa sebagai warga negara Indonesia dengan menghapus P1.
pada kartu anggota penduduk milik warga Tionghoa. Adapun pilihan A dan C merupakan kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid. Terus pilihan B dan D teman-teman, ini merupakan kebijakan Presiden Megawati Soekarno Putri. Yuk lanjut lagi ke soal nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tipikor. 2. Mereorganisasi birokrasi dan memisahkan Polri dan TNI. 3. Mengakhiri kerjasama dengan IMF dan membubarkan Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. 4. Menyelenggarakan jejak pendapat untuk menentukan nasib rakyat Timor Timur. Dan yang kelima, memberikan otonomi khusus kepada Aceh dan Papua. Kebijakan pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri dalam mengatasi krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia sejak awal masa reformasi ditunjukkan oleh angka A, 1, 2, dan 3, B, 1, 3, dan 4, C, 1, 3, dan 5, D, 2, 3, dan 5, E, 2, 4, dan 5. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana teman-teman? Nanti tiap videonya seperti biasa ya, bisa teman-teman pause sesuai dengan kebutuhan. Oke, udah dapat? Yaps, betul banget yang C, 1, 3, dan 5. Pembahasannya dalam melaksanakan agenda reformasi, pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri mengeluarkan sejumlah program, di antaranya membentuk Lembaga Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tipikor, mengakhiri kerjasama dengan IMF, membubarkan Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN, serta memberikan otonomi khusus kepada Aceh dan Papua Barat. Jadi jawaban yang tepat ditunjukkan oleh angka 1, 3, dan 5. Sedangkan pernyataan yang kedua teman-teman itu merupakan kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid. Adapun pernyataan angka yang keempat merupakan kebijakan Presiden B.J. Habibie. Yuk kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Dalam menjalankan pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid mengutamakan toleransi. Oleh karena itu, Presiden Abdurrahman Wahid berusaha menerapkan kebijakan yang memperhatikan kaum minoritas. Kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid tersebut yaitu A. Memperbolehkan etnik Tionghoa mempraktikkan kebudayaan mereka. B. Mengizinkan pengibaran bendera bintang kejora di Papua. C. Menggagas forum dialog antar umat beragama. D. Mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. E. Membebaskan tahanan politik Orde Baru. Kira-kira yang mana teman-teman kebijakan dari Presiden Abdurrahman Wahid? Betul banget, yang A. Memperbolehkan etnik Tionghoa mempraktikkan kebudayaan mereka. Pembahasannya, pada masa pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan kebijakan yang menjunjung tinggi asas toleransi. Presiden Abdurrahman Wahid memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas. Pemerintah memperjuangkan hak-hak bagi masyarakat Tionghoa agar dapat mempraktikkan agama dan kebudayaan secara bebas. Presiden Abdurrahman Wahid menetapkan Hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional. Pemerintah memberikan kebebasan bagi pemeluk agama Konghucu mempraktikkan ibadah secara terbuka.